Oke, berikut ini kita kembali menggunakan belajar tentang Google Form ya. Untuk kali ini kita akan memanfaatkan Google Form untuk membuat jurnal ngajar ya, jurnal ngajar guru, sehingga otomatis terbentuk satu jurnal komplit gitu melalui Google Form gitu. Nah, yang perlu kita siapkan adalah ada tiga sebenarnya, nanti dari form ini terbentuk satu Google Spreadsheet ya, spreadsheet hasil dari pengisian Google Form. Kemudian kita butuh juga format jurnal yang kita inginkan gitu. Nah, untuk sebagai bayangan, nanti jurnalnya formatnya seperti ini. Nah, nanti tujuannya adalah akan membentuk sebuah jurnal harian guru yang sudah diisi melalui Google Form itu. Bentuknya seperti ini gitu. Ada mengajar di kelas mana, mata pelajaran apa, mode pembelajarannya apa, media yang digunakan apa, dan seterusnya sampai dengan permasalahan dalam KBM. Itu semuanya akan ada di form yang akan kita buat gitu. Jadi nanti isian form itu, form yang diisi oleh guru itu akan mengisi yang ada di sini. Misalnya nama guru langsung diisi nama guru yang ngisi form itu. NIP-nya berapa langsung diisi oleh NIP yang diinput oleh guru tersebut itu, dan seterusnya sampai dengan permasalahan dalam KBM gitu. Kemudian di sana juga nanti bisa dilampirkan ya di format jurnal ini. Ini format jurnal menggunakan Google Doc ya, Google Dokumen. Ini bisa dimodifikasi atau buat sesuai dengan kebutuhan kita kita di sekolah masing-masing. Kemudian di sini ada kepala sekolah, kalau misalnya ada tanda tangannya diizinkan, kemudian ada stempel, sehingga ketika guru mengisi daftar jurnal itu melalui Google Form, maka akan terbentuk satu file sesuai dengan isian guru tersebut itu. Termasuk di sini kita akan menggunakan QR code, ada barcode-nya itu untuk satu jurnal ini gitu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Itu pertama ini kita sediakan dulu format jurnalnya ya, menggunakan Google Dokumen. Kemudian yang kedua kita buat formnya menggunakan Google Form untuk jurnal yang akan kita kita isi sesuai dengan kebutuhan format jurnal tadi yang ini. Jadi semua kebutuhan ini harus ada di Google Form gitu. Kecuali ini ada nomor ID jurnal, ini saya rasa nanti kita akan buat khusus ini untuk jurnal, untuk ID-nya. Kemudian untuk QR code-nya juga kita akan buat khusus menggunakan script kode yang nanti akan saya lampirkan di deskripsi video ini gitu. Kemudian berikutnya nanti harapannya adalah ketika ini diisi, saya berikan contoh yang sudah diisi. Nah, ini jurnal harian guru di sekolah saya. Jadi ketika guru sudah mengisi, maka akan terbentuk satu jurnal seperti ini. Nah, ini kebetulan sudah berjalan di sekolah, maka terbentuk setiap hari ketika guru mengisi, maka jurnal guru tersebut sudah tersimpan rapi di Google Drive ini gitu. Kepala sekolah tinggal ngecek ini saja untuk melihat apa yang terjadi di kelas guru masing-masing ketika guru tersebut mengajar gitu. Misalnya saya coba buka satu contoh jurnal yang sudah guru, misalnya ini. Oke, ini nomor jurnalnya 92, Bapak Marianto mengajar prakarya. Nah, jadi ini ketika Pak Marianto mengisi, maka inilah jurnal yang beliau buat gitu. Nah, ini ada barcode, ada tanda tangan kepala sekolah, kemudian ada nomor jurnalnya. Dan rincian ini beliau isi di Google Form yang sudah disediakan itu gitu. Nah, jadi seperti itu. Ini harapannya akan terbentuk jurnal harian seperti ini gitu. Oke, untuk memulai kita kembali ke sini. Jadi disediakan dua dulu. Google Form kita buat, kemudian format jurnalnya juga kita buat seperti yang ini format jurnal.
Silakan ini nanti saya akan lampirkan filenya di deskripsi ya, link filenya di deskripsi video. Kemudian bentuk form ini juga nanti akan saya lampirkan supaya bisa kita bisa modifikasi gitu ya. Nah, untuk membuat form ini sama ya seperti membuat form biasa gitu. Misalnya daftar nama guru. Nah, kalau gurunya udah ada daftar namanya, tinggal di copy paste dari spreadsheet ya, langsung di paste di sini, maka akan terdata semua nama gurunya. Kenapa seperti ini? Supaya bapak ibu guru yang ada di sekolah itu tidak salah ketik nama gitu, dan lebih cepat lebih cepat ngisi jurnalnya gitu. Terbantu karena guru hanya langsung memilih namanya sendiri gitu. Kemudian NIP-nya juga sama, lalu ada mengajar di kelas apa. Nah, ini kita sediakan pilihan sesuai dengan yang ada di sekolah. Kalau sudah ada daftar nama kelasnya, tinggal di copy paste saja, lebih cepat. Kemudian di bawahnya mata pelajaran, ini pilihan mata pelajaran. Saran saya kita gunakan drop down ya, drop down supaya ketika drop down itu, ketika dibuka form itu lebih sederhana terlihat gitu. Kecuali misalnya pilihannya multi ya, misalnya seperti ini, guru mengajar di beberapa kelas yang berbeda. Ini tidak bisa pakai drop down, itu pakainya checkbox gitu. Artinya guru bisa memilih lebih dari satu pilihan gitu, lambangnya kotak ini. Tapi kalau dia drop down tadi, yang ini misalnya mata pelajaran kan hanya pilih satu ya, nah, ini bisa pakai drop down atau multiple choice bisa. Tetapi kalau multiple choice yang ini nanti ini muncul semua gitu, tidak rapi atau tidak sederhana kelihatannya gitu. Oke, ini dilengkapi moda pembelajarannya apa, kemudian media yang digunakan apa. Nah, ini media yang digunakan ini adalah pilihan. Guru bisa milih lebih dari satu, berarti kita gunakan checkbox. Tapi kalau dia seperti ini, moda pembelajaran hanya memilih satu, sebaiknya kita gunakan drop down gitu. Oke, kalau sudah semua selesai, materi pembelajarannya juga sudah ini, input materi pembelajaran, lalu kegiatan pembelajaran, permasalahan dalam KBM sesuai dengan format jurnal tadi ya, seperti yang ini semuanya. Nah, kalau ini sudah selesai di form, di Google Form sudah selesai kita buat ya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita memformat jurnal, buat format jurnal, ini harus diisi seperti ini. Ada lambang kurang dari 2, buka tutup ini ya, kurang dari, lebih dari gitu ya. Seperti ini, di keyboard ada ini. Ini harus dibuat seperti ini, sama seperti ini. Untuk tulisan ini terserah ini mau nulis apa gitu. Yang penting nanti ketika koneksi itu benar gitu, koneksinya benar. Tetapi untuk menulis di sini saja, untuk sementara saja ini tidak apa-apa, ini tulisannya berbeda, tidak masalah gitu. Yang penting dia di dalam tanda ini, tanda 2 di sini, 2 ini, kemudian 2 di kanan gitu. Nah, seperti itu. Kalau sudah dibuat seperti ini, maka nanti ketika koneksi ini akan muncul gitu. Tetapi kalau ini tidak dibuat, seperti ini tidak dibuat, maka ini tidak akan muncul nanti ketika kita ingin koneksi ke format jurnal ini gitu. Begitu juga dengan QR code-nya juga sama, harus diberi tanda ini. Oke. Jadi seperti itu. Kalau ini sudah siap, ini sudah siap, formatnya sudah siap, maka kita dalam form ini kita buat nanti tujuan form ini kan nanti satu spreadsheet gitu ya. Nah, cara membuat spreadsheet ini di tab responses itu ada sini, kita create spreadsheet. Lalu kita buat create baru ya, create new spreadsheet, kita klik create. Maka akan terbentuk satu spreadsheet yang menjadi tujuan pengisian form tadi, form yang ini. Ketika ini diisi oleh guru, maka akan terisi di form spreadsheet ini gitu. Mulai dari kapan dia mengisi, alamat emailnya, nama guru, NIP, sampai dengan tadi permasalahan KBM. Nah, ini permasalahan KBM. Nah, seperti itu. Tetapi kita butuh beberapa item lagi yang harus kita buat manual.
tetapi kita menggunakan script gitu. Kita tidak bisa langsung manual di sini menggunakan rumus. Script ini berjalan gitu. Yang pertama dibuat adalah untuk melengkapi format ini, nomor ID jurnal atau istilahnya kode jurnal gitu ya. Pertama tanggal dulu. Ada tanggal kan, ada tanggal yang perlu diisi nanti di sini. Nah, dia ngambil tanggal itu dari timestamp, dari kapan guru tersebut ngisi, yaitu di sini. Nanti ada kapan guru mengisi akan muncul di sini, tanggal, bahkan detik, menit, jam, tanggal, bulan dan tahun gitu akan muncul di sini. Oke, kita coba ya, kita coba buat tanggal di sini, buat tanggal. Nah, tapi ketika kita membuat tanggal di sini, tanggal, kemudian kode jurnal. Oke, sebentar, ini kode jurnal. Ini sebenarnya tidak perlu ditulis dulu ya. Untuk mengingatkan saja QR code. Nah, seperti ini. Merah. Nah, ini ada 3 kolom yang perlu kita tambahkan di sini untuk melengkapi jurnal yang dimaksud tadi. Oke. Nah, untuk membuat tanggal, kolom tanggal, saya sudah sediakan skripnya ya. Oke, saya cari skripnya. Ini skripnya saya pindah dulu, saya move ke sorry. Ini saya langsung klik ini, saya drag bawa ke jurnal harian ini. Oke, masuk di sini. Nah, ini spreadsheet ya. Nah, ini saya klik, saya buka scriptnya, misalnya tanggal. Ini tinggal saya copy saja, ini saya copy. Ini saya copy, bawa ke tadi, ke sel ini. Nah, saya akan letakkan di sini, di tanggal ini. Nah, tanggal ini saya rumus tadi, ini ya, saya paste di sini. Oke, nah ini tanggalnya, kemudian saya klik enter. Nah, maka akan di sini tertulis tanggal, tetapi di bawah ini nanti akan terisi otomatis ketika data masuk itu. Oke, nanti kita coba satu kali ya, sekalian kita coba. Kemudian kode jurnal juga sama. Kode jurnal juga sama. Kode jurnal kita ambil skripnya. Ini kode jurnal. Ini saya copy. Kemudian saya ganti kode jurnal ini, saya paste di sini. Nah, seperti ini. Saya klik enter. Oke, nanti akan terisi secara otomatis di bawah ini. Kemudian QR code juga sama. QR code saya ambil skripnya. Ini script QR code. Saya copy. Lalu saya bawa ke sini. QR code ini saya ganti dengan rumus tadi. Oke, saya klik enter. Nah, maka ini ketika ada data masuk, ini akan terisi secara otomatis. Kita coba isi. Formnya. Ini kita coba isi. Nah, seperti ini. Email, saya masukkan email saya. Oke, ini email saya. Tapi di sini usahakan jangan sampai emailnya salah gitu gurunya. Kata gurunya salah, ketik email, nanti tujuannya supaya masuk ke emailnya guru tersebut nggak bisa gitu. Kemudian nama guru saya pilih, nah, misalnya saya pilih nama saya, kemudian NIP-nya saya pilih NIP saya, lalu saya mengajar di mana, misalnya saya ngajar di kelas 91 misalnya. Oke, kemudian di bawah mata pelajarannya saya misalnya matematika, mode pembelajarannya PTN misalnya, pembelajaran tatap muka. Kemudian media yang digunakan misalnya kalau PTN pakai ruang kelas, misalnya saya sediakan di sana juga misalnya quizzes, nah, misalnya bermain di sana. Lalu materi pembelajarannya misalnya bilangan berpangkat misalnya, ini lebih spesifik nanti gurunya yang ngisi. Kemudian waktu pembelajarannya misalnya jam pertama dan jam kedua. Lalu kegiatan pembelajarannya di sini misalnya diskusi
dan tanya jawab. Lalu permasalahan KBM misalnya tidak ada. Oke. Nah, jika ini sudah selesai diisi, lalu saya submit. Kalau sudah, ini sudah masuk ya, sudah masuk datanya. Nah, ini timestampnya sudah ada isinya, dari detik, kemudian menit, jam, tahun, bulan, tanggal. Nah, kemudian email addressnya udah, nama guru yang sudah, dan lain sebagai data sudah masuk semua. Nah, maka di kolom yang kita buat tadi itu akan terisi. Nah, ini tanggalnya otomatis 8 Agustus. Dia ngambil tanggal dari timestamp yang di sebelah kiri tadi, yang ini 8 Agustus 2021. Kemudian kode jurnalnya akan terisi otomatis ini, jurnal guru 0001. Nanti kalau ada masuk data lagi, dia akan menjadi 0002 dan seterusnya. Kemudian QR code-nya juga sudah terbentuk ini. Ini kalau kita lihat QR code-nya, kita coba buka, maka akan terbentuk satu barcode gitu ya, barcode untuk jurnal 001 tadi. Gitu. Oke. Kemudian kalau ini sudah selesai, tinggal kita koneksi sekarang. Kita koneksi data ini, isian data ini ke form jurnal yang dibuat, jurnal harian yang dibuat tadi, formatnya itu ya, yang ini. Ini kita isi ini, kita koneksi ke sini. Nah, koneksinya adalah dari Google Google Spreadsheet tadi, isian yang sudah ada masuk tadi. Itu di sana kita pilih, klik di sini ada add-on ya, ada add-on yang digunakan nanti untuk koneksi, namanya AutoCreate. Nah, ini AutoCreate, kemudian kalau saya klik launch, kita jalankan. Nah, AutoCreate ini tujuannya adalah mengkoneksi data ini menuju sebuah format yang sudah kita buat sebelumnya. Misalnya untuk membuat sertifikat juga sama caranya. Sertifikat secara massal kita buatnya menggunakan AutoCreate. Oke, saya klik New Job. Saya beri nama AutoCreate-nya misalnya jurnal. Nah, ini sempat saya gunakan dulu, buat sertifikat. Misalnya kita buat jurnal ya, jurnal guru, jurnal harian guru. Oke, saya klik next. Kemudian template yang digunakan. Oke, saya ambil dari Google Drive. Nama template-nya tadi format jurnal ya, format jurnal ini. Nah, saya cari mana format jurnal yang saya buat. Ini format jurnalnya ya. Ini format jurnal yang saya buat. Oke, saya klik select. Nanti akan muncul sini format jurnal pembelajaran BDR. Lalu saya klik next. Kemudian setelah klik next, kita diarahkan ke spreadsheet ini. Nah, ini diambil dari sheet form responses 1 yang ini. Yang ini ya. Sorry yang yang ini. Nah, yang ini form responses 1. Kemudian header 1 maksudnya yang baris pertama gitu, baris pertama dijadikan header, yang ini maksudnya dijadikan header. Datanya yang diambil adalah mulai dari baris kedua, yang ini baris kedua. Oke, kemudian kita lihat sekarang. Nah, ini semuanya yang muncul ini adalah yang kita buat di format tadi, format jurnal itu di Google dokumen yang ini. Nah, ini ketika dia lambangnya seperti ini, dia akan muncul semua di sana. Oke, yang di sini. Nah, lalu kita sini cocokkan kode jurnal, ngambil di spreadsheet itu di kolom kode jurnal. Kemudian nama guru, cari di sini nama guru, ambil gitu. Kemudian NIP, ini ada NIP. Kemudian mengajar di kelas, cari mengajar di kelas. Lalu mata pelajaran, cari mata pelajaran gitu. Kita koneksikan gitu. Moda pembelajaran juga sama, moda pembelajaran, media yang digunakan,
Ini media yang digunakan, materi pembelajarannya, waktu pembelajaran, ini waktu pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, mana kegiatan pembelajaran ini. Yang berikutnya permasalahan dalam KBM, yang ini. Lalu tanggal, ini ada tanggal ya, yang kita buat tadi pakai script. Lalu nama guru, ini lagi sama ya, nama guru. Kemudian QR code. Nah, QR code ini kan bentuknya gambar. Jadi kita pilih ini ekstensinya gambar. Kalau standar kan teks dia. Kemudian kalau ini kita pilih image, gambar gitu ya. Kita klik image. Kemudian di sini QR code. Oke, kemudian image settingnya kita bisa pilih di sini, misalnya 150 px, kemudian ini juga sama 150 juga. Silakan ini disesuaikan dengan yang diinginkan, besar inginkan itu. Oke, kalau sudah selesai semua terkoneksi sesuai dengan yang diinginkan, lalu kita klik next. Oke, saya klik next. Nah, di sini pada file setting ini, file name ini tujuannya adalah ketika nanti diisi AutoCreate berjalan, itu maka hasilnya akan terkumpul di dalam satu folder gitu ya, di dalam satu folder. Nanti model foldernya nanti kita buat di mana kita mau letakkan. Oke, untuk file name-nya saya buat adalah pertama harus pakai lambang seperti ini. Di dalam lambang ini kita tulis misalnya nama guru sesuai dengan yang ada di sini, di di spreadsheet ini, nama guru tadi kan. Kemudian berikutnya misalnya pelajaran, saya pakai spasi, mata pelajaran. Oke, seperti ini. Kemudian tipe dokumennya saya gunakan PDF yang bentuknya klasik, artinya nanti dia akan terbentuk setiap data masuk, maka akan terbentuk satu buah PDF gitu. Oke, kalau sudah kita klik next. Nah, ini adalah tujuan folder tujuannya. Nah, kalau mau dibuat bisa di choose folder seperti ini. Misalnya mau diarahkan kemana, maka akan terbentuk. Misalnya saya arahkan ke jurnal ini ya, ke jurnal harian ini. Saya klik ini. Oke, nah ini ada dua, saya hapus satu. Oke, kemudian saya klik next. Ini, klik next saja, saya abaikan. Ini juga sama. Nah, di sini kita diminta share dokumen and send email, atau mengirimkan email atau share dokumen. Kalau pilih yes, maka ini akan diarahkan untuk mengirim ke email dari responden atau guru yang mengisi form tersebut gitu. Oke, kalau ingin mengirim ini kita pilih yes saja ya. Ini allow collaborator to reshare, yes. Kemudian ini juga kita pilih yes supaya tidak dibalas nanti ya, tidak dibalas oleh guru tersebut ketika menerima email dari AutoCreate ini. Kemudian di sini ini kita klik saja, ini tujuannya adalah menuju ke emailnya ini. Nah, kita kirim email address, maka akan nanti dia menuju ke email mengisi. Nah, itu. Kemudian di sini ditulis subjeknya apa, misalnya jurnal harian guru. Nah, lalu kita isi pesan yang dimaksud, misalnya berikut ini, misalnya gini, berikut yang terhormat Bapak Ibu, nah misalnya gitu, Bapak Ibu yang di sini tertulis apa tadi, nama guru gitu ya, nama guru. Oke, nama guru. Lalu berikut ini terlampir jurnal harian Anda.
terima kasih, misalnya itu. Oke, kemudian setelah itu kita klik next. Nah, lalu di sini kita pilih berjalan on form trigger, artinya pemicunya adalah ketika form itu diisi. Atau misalnya kalau kita pilih di sini no, maka dia akan terisi secara jalannya secara manual ketika kita perintah auto create-nya. Tetapi kalau kita pilih yes, maka ini kalau pilih yes, maka ketika data masuk maka langsung dieksekusi oleh auto create gitu. Oke, kita pilih yes, kemudian saya save, saya simpan. Oke, ini sudah selesai. Nah, untuk melihat hasilnya, kalau ingin melihat, coba dulu kita klik saja preview ini ya. Kita klik preview ini. Kita klik preview, kemudian kita lihat ya, tunggu dulu. Di sini akan dibaca data. Oke, terbaca satu row ya, satu baris. Yang ini maksudnya terbaca satu data yang terisi. Kita coba preview. Preview for first mergeable row. Oke, kita jalankan. Nah, ketika ini berjalan itu tergantung berjumlah ini ya, jumlah data. Kalau misalnya jumlah datanya banyak, maka akan lumayan lama gitu. Nah, ini sudah terbentuk ya satu PDF create. Kita coba buka auto create. Nah, ini oke, seperti ini. Nah, yang data yang tadi terbentuk itu yang diisi, kita coba tadi satu ya, yang saya isi ini sudah nyambung ke jurnal, form jurnalnya, ke format jurnalnya seperti ini. Nah, terbentuk juga satu buah barcode sesuai dengan jurnal tersebut gitu. Oke, jadi itu. Nah, ini belum terlihat nih nama gurunya karena ini keliru, kayaknya keliru penulisan gitu. Mestinya dia harus sama dengan, oke, ini saya tutup dulu. Dia harus sama dengan tulisan ini. Oke, dia harus sama dengan tulisan yang ini. Oke, untuk merubah supaya sama gitu ya, kita kembali ke AutoCreate. Kita tinggal edit saja yang kita buat AutoCreate, yang kita buat tadi. Kita edit. Oke, cara editnya ini, tanda pensil ya, kita klik. Oke, ini jurnal harian sudah benar, formatnya juga sudah. Ini juga sudah benar tadi ya, sudah benar isiannya. Nah, ini yang keliru nih tadi. Nama guru pakai huruf besar semua ternyata. Nama guru. Kemudian mata pelajaran juga sama, pakai huruf besar semua. Mata pelajaran. Oke, sekali lagi ini harus sama dengan yang ada di spreadsheet. Oke, kalau sudah kita save. Hanya ini salah ya, hanya yang ini saja salah. Kita save. Oke, sebaiknya untuk tadi, untuk nama file itu lebih baik kita gunakan sebenarnya itu kode jurnalnya ya, kode jurnal, supaya setiap file itu ini yang menandakan dia berbeda di kode jurnal ini. Khawatirnya nanti ketika data masuk sama, nanti filenya ketindih gitu. Oke, kita tambahkan nama ini apa tadi? Kode jurnal. Kita tambahkan kode jurnal saja di depannya gitu. Oke, saya launch lagi. Saya edit. Yang mana tadi? Oke, ini sama. Nah, ini saya tambahkan kode jurnal di depannya. Kode harus sama ya. Kode jurnal. Nah, itu tulisannya seperti itu tadi. Oke, sudah, kita klik save. Oke, dulu untuk menguji, untuk preview, ini harus dihilangkan dulu ya. Ini harus dihapus dulu di sebelah kanan ini ya, ini harus dihapus dulu. Oke,
Ini saya terlebar. Ini karena belum terisi ya, ini belum terisi karena belum dieksekusi. Kita bisa coba kita jalankan ulang. Kita jalankan ulang. Oke, saya klik ini preview. Kita tunggu supaya dibaca di baris keduanya, satu baris ini. Kita klik preview. Oke, ini sudah selesai dan terlihat di sini sudah ada ya, ada jurnal guru 001 Wayan Subadri Matematika gitu. Oke, berarti sudah berhasil ya. Jadi demikian cara kita membuat jurnal harian guru menggunakan Google Form dikombinasikan dengan spreadsheet dan format kita buat di Google Dokumen sehingga terbentuk sebuah jurnal seperti ini menggunakan AutoCAD.